untuk menolak politik toleransi, kekerasan, dan bullying di Provinsi Jawa Tengah akan dimulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu kita semuanya. Yang terhormat, Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Mayor Jenderal TNI Rudi Widodo. Yang saya hormati Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, Profesor Dr. Irfan Idris MA. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Ruswato Hasanah SPD MPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Semarang, Bapak Dr. Agnes Yuwana MKOM. Yang saya hormati narasumber pada acara pagi hari ini, yang semoga berbahagia Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan dan Jawa Tengah. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang atas segala bentuk kemahakuasaan serta kasih sayangnya telah berkenan menciptakan pagi yang indah hari ini hingga kita semua dapat berkumpul di acara kosong dan pelatihan guru tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semua ada bagian dari beliau yang akan selamat di akhirat. Amin. Hari ini berbahagia, saya ucapkan selamat datang di acara workshop dan pelatihan guru dengan tema menumbuhkan ketahanan satuan pendidikan untuk menolak paham intoleransi, kekerasan, dan bullying di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan rangkaian acara dari Sekolah Damai yang diadakan oleh BNPTNI. Bapak Ibu, salam kenal, saya Eno. Saya hari ini akan menjadi pembawa acara di acara hari ini. Izinkan saya bacakan semua acaranya. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan doa, ketiga menyanyikan lagu kebangsaan dan budaya, yang keempat sambutan, yang kelima pembukaan, yang keenam materi pelatihan guru dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme satuan pendidikan. Berikutnya ada istirahat, sholat dan makan. Selanjutnya ada materi pelatihan guru dalam rangka mengurangi aktivitas kekerasan dan bullying di sekolah. Selanjutnya ada materi lagi pelatihan guru dalam rangka pencegahan dan pasca terjadinya 3 dosa pendidikan satuan pendidikan. Yang terakhir adalah penutup. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Majen Rudi Widodo, selamat datang Pak di SMA 3 Kota Semarang. Ini sekolahnya para pejabat, biasanya sekolahnya di sini Pak. Yang saya hormati pula Kepala BNPB beserta seluruh jajaran dan teman-teman. Ini ada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, kami perkenalkan Pak. Ini ada Pak Dr. Siswanto. Di Jawa Tengah ada 13 cabang dinas dan beliau membawai di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Sekaligus beliau yang membawai juga 3 sekolah damai, yaitu SMA 1 Kota Semarang, SMA 3 Kota Semarang, dan SMA Negeri 2 Ungaran. Jadi di Jawa Tengah ada yang sudah mendeklarasikan kemarin ada 80 sekolah damai, sekolah untuk semuanya. Yang saya hormati segera narasumber, kemudian juga Bapak Ibu ini bakasnya kurikulum nih. Atau kepala sekolahnya langsung? Ada yang kepala sekolah mana? Yang kepala sekolahnya nggak hafal ya. Bakasnya kurikulumnya? Nah, bakasnya kurikulumnya. Kemudian juga ada guru PKN. Nah, kemudian guru agama. Kemudian guru BK. Nah, terima kasih. Dan juga seluruh perwakilan dan tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita hadir ini piloting ya, perwakilan 8 sekolah. Bapak Ibu tanggung jawabnya nanti luar biasa. Karena panjenengan mengikuti kegiatan pelatihan guru dalam menumbuhkan. Menumbuhkan itu kan berarti awalnya sudah ada bibitnya tapi belum tumbuh. Ya, tidak hanya badan saya saja yang tumbuh berkembang, tetapi ini menumbuhkan ketahanan di satuan pendidikan luar biasa.
Ya, semoga agenda hari ini diberikan kelancaran ya, dan mengukuhkan kita ya, sekolahnya setelah kemarin mendeklarasikan ayo rukun, di dalamnya include adalah menolak paham intoleransi, kekerasan dan bullying. Bapak Deputi yang kami hormati, bahwa dari Kemendikbudristek telah mengeluarkan Permendikbud 46 tahun 2023, di mana di satuan pendidikan itu ada 6 jenis kekerasan. Dan kekerasan tersebut saat ini secara menyeluruh di Dasdikmen jenjang pendidikan dasar dan menengah sudah terbentuk Satgas TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Nah, kalau yang di provinsi disebut Satgas PPK. Ya. Nah, tugasnya adalah mengawal agar ada praktik baik yang ada di sekolah, sehingga 6 jenis kekerasan tersebut tidak terjadi, tidak tumbuh, ya, dan kita melakukan tindakan pencegahan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, secara pribadi maupun kelembagaan, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan Sekolah Damai yang sudah diinisiasi dari BNPT RI. Kita nanti bersinergi semuanya. Sebenarnya kalau dikeroyok itu insya Allah goalnya sekolah yang benar-benar tercipta iklim sekolah yang menyenangkan, itu di akhir lagu Ayo Rukun ya. Tercipta iklim sekolah yang menyenangkan. Sekolah yang menyenangkan itu yang seperti apa? Sekolah yang di dalamnya damai. Tidak ada murid yang membentak gurunya. Guru sekarang juga sudah belajar bagaimana saat kita menjadi siswa, begitu ada guru yang mengatakan kanan, kiri, kita ikuti saja. Sekarang kita harus update juga bahwa tidak semuanya melalui kekerasan, ya. Dengan kelembutan kita mendidik. Nah, itulah yang disebut dengan sekolah damai. Nanti ada banyak detail-detail yang mungkin Bapak Ibu saat mengikuti pelatihan nanti akan, wow, ternyata banyak pintu loh yang bisa membuat integritas kita, ya, yang membuat jiwa nasionalisme kita itu tergerogoti. Hal yang mungkin tidak disadari. Sementara kita kemarin sudah mengimbau kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekolah itu dioptimalkan guru agama dari dalam. Ini yang satu visi misi, ya, mengurangi karena ada beberapa yang mengundang dari pihak eksternal yang ternyata itu menjadi pembuka pintu adanya terorisme masuk di satuan pendidikan. Ibu Bapak yang kami hormati, pendidikan karakter sejak pendidikan dasar penting. Mulai dari dulu namanya PMP. Ya, dulu waktu kita, terus kemudian ada kalau kuliah itu apa itu P4 ya? P4. Ya, kemudian PPKN. Nah, sekarang sudah ada buku juga tentang pendidikan Pancasila, ya. Ini sudah pada download ya, beli ya. Kemudian sekarang bagaimana kita bisa benar-benar merepresentasikan dalam kegiatan pembelajaran diantaranya itu pendidikan karakter. Kurikulum 2013 ada di KI 1, KI 2. Di Permendikbud nomor 20 tahun 2016 itu ada 16 pendidikan karakter yang harus kita masukkan dalam kegiatan pembelajaran. Di kurikulum sekarang ada profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya tidak kurang-kurang ya, kurikulum di satuan pendidikan Kemendikbudristek itu sudah berusaha mengawal yang terintegrasi di dalam kurikulum. Namun begitu, kita berupaya untuk terus mencerdaskan dan meningkatkan kesadaran, namun di sisi lain ada pihak-pihak yang memanfaatkan celah tersebut untuk terus menggerogoti dan jangan sampai anak-anak kita menjadi pintu bagi masuknya radikalisme di satuan pendidikan. Maka saya minta Bapak Ibu
yang hadir di sini nanti sebagai penyambung lidah kegiatan ini untuk bisa disampaikan di komunitas masing-masing. Yang PAI ada FGMP-nya, ya. Yang PPKN ada FGMP-nya, yang BK MGBK-nya, ya. Yang kurikulum, ya, apa namanya Pak kalau di kurikulum Pak? Yang musyawarah apa kalau kurikulum? Ya, singkatannya apa? Nggak ada ya FGMP-nya ya? Ya. Grupnya ada pasti. Ya, ada grup yang sudah wakase kurikulumnya pensiun, nggak berani mengeluarkan grup lagi. Ya, terus aduh orang metu-metu kok nggak grup meneh. Akhirnya grupnya wakase kurikulum itu banyak. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan amanah Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui apa? Akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang terakhir ini yang kadang sulit, berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Ini tadi sudah banyak kita diskusikan juga. Ketika keilmuan itu masih dangkal, tetapi sisi emosinya jauh lebih tinggi dari ilmunya, maka itu pintu yang sangat mudah untuk ditunggangi, ya. Dan atas nama pembenaran dan atas nama biasanya menggunakan pintu agama. Agama itu kan apa yang dikatakan, apa yang di agama nggak ada yang salah, agama apapun nggak ada yang salah. Ya, tapi yang salah adalah ketika mengatasnamakan sehingga sesuatu yang salah menjadi dibenarkan. Nah, ini yang banyak terjadi. Kita lihat banyak di medsos, banyak aliran yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai dalam agama kita. Selanjutnya, pusat pendidikan yaitu pendidikan pada keluarga, pendidikan yang ada di lingkungan dan perguruan tinggi, kemudian juga pendidikan yang ada di kemasyarakatan atau nah ini menjadi bagian yang jika dikolaborasikan ini membentuk sebuah ekosistem yang sangat kuat. Nah, untuk merealisasikannya, maka hari ini nanti semuanya di-blend, ya, menjadi satu dalam pelatihan penumbuhan ketahanan satuan pendidikan. Ini ada perwakilan mapel-mapel yang sangat erat sekali dengan tumbuh kembang anak. Dan menjadi pintu masuk yang sangat pas ketika nanti mendiseminasikan di satuan pendidikan masing-masing atau mewujudkan dalam praktik baik di sekolah masing-masing. Nah, ini misalnya bisa loh dipayungi dari kurikulum, dari kegiatan P5, dari 7 tema diambil satu tema, misalnya kebinekaan yang global, ya. Ini PIC-nya ada yang di guru PKN, kemudian guru agama, BK berkontribusi, ya, kemudian juga guru-guru yang lain. Nah, ini bisa mewujudkan sebuah praktik baik untuk menolak paham intoleransi. Anak itu bisa paham, nggak hanya lomba poster saja, nggak hanya seperti itu. Tapi mereka aksi nyatanya apa? Misalnya ada case by case gitu. Ada kasus yang selama ini muncul, menurut kamu seperti apa? Kalau selama ini pembelajaran kadang zaman saya dulu, anak itu digiring untuk bersepaham dengan pendapat atau asumsi dari guru. Nah, yang sekarang kan berbeda. Ketika ada sebuah kasus, anak itu digiring untuk menyampaikan idenya. Dengan begitu, anak akan terlihat keunggulannya di mana, kekurangannya di mana, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan. Ini yang disebut dengan pendidikan berdiferensiasi juga. Kita paham potensi yang ada pada anak. Yang terakhir, sekolah damai ini bertujuan untuk mendorong praktik budaya damai dan toleran di sekolah. Bapak Ibu, di Ayo Hukun itu ada aksi gotong royong berantas, mencegah dan memberantas kekerasan di satuan pendidikan. Salah satunya adalah praktik baik. Maka mari di dalamnya kita kombinasikan, ya. Jangan sampai itu hanya semacam tulisan saja, emblem saja. Ini sudah sekolah damai, tapi nggak damai. Ya, dan saya terima kasih Pak di Kota Semarang, karena di Kota Semarang ini ada angka kekerasan di satuan pendidikan itu ada di Kota Semarang, ada di Magelang, ada di Brebes, kemudian ada di Batam. Nah, jadi mungkin itu nanti juga bisa jadi bagian dari yang mendapatkan pelatihan setelah dari sini. Kami sangat berterima kasih. Saya harap semuanya berpartisipasi aktif, berkolaborasi, tidak hanya
dalam satu sekolah ya, tapi juga lintas sekolah. Dan saya dari titip juga, meskipun bukan TPPK sekolah, kalau melihat kekerasan yang ada di sekolah, jangan tinggal diam. Ya, jangan tinggal diam. Sudah ada kanal di Play Store, bisa diunduh, itu Ayu Rukun. Di situ bisa bentuk pelaporan, salah satunya kaitan dengan intoleransi. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat dan kita sama-sama memiliki rasa cinta kepada anak-anak kita. Mari kita memiliki kontribusi yang besar dalam mendidik anak-anak kita untuk bisa melalui berbagai hal yang tentu saja lebih berat dibanding pada zaman kita dulu. Ya, termasuk karena gurunya nggak diundang ya, guru bahasa Jawa, ya. Guru bahasa Jawa itu sebenarnya juga pintu yang sangat baik ketika anak-anak benar-benar diajarkan tentang berbahasa Jawa yang baik, kemudian juga undur suwe boso, ya, sopan santun dan lain sebagainya. Ini mungkin nanti bisa dirangkul oleh wakasek kurikulum yang ada di sini. Terima kasih Bapak Ibu guru yang luar biasa serta anakku dan proses ya ini ya yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya harap bahwa panjenengan semuanya baik guru maupun peserta didik ini benar-benar menjadi pilot untuk menghebatkan generasi bangsa dan generasi tercinta ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi kepada Bapak Budi sudah hadir secara pribadi, baru landing langsung menuju sini. Tunjuk saja belum? Silahkan minum dulu Pak. Kalau di Kota Semarang itu sehat air putih Pak. Jadi nanti setelah itu baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini boleh berdiri dong, boleh berdiri. Nah, silahkan. Salamnya Ayu Rukun 1, 2, 3. Nah, lihat itu Pak Sis. Ayu Rukun ini jemarinya 5, mulai kelingking, kemudian jari manis, telunjuk, kemudian sampai jempol ya, jari tengah jempol ini berbeda. Kemudian yang kanan juga sama. Ini menunjukkan bahwa perbedaan itu bukan untuk bersatu, tetapi untuk bersatu. Matur nuwun, silakan duduk kembali. Organisasi kepada beliau, Mayor Jenderal TNI Dodi Widodo, kami persilakan. Bukanlah alam sembarang alam, tetapi alam berlapis emas. Bukanlah salam sembarang salam, tapi salam agama harap dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena talam tidak dibilas, saya simpan. Karena salamnya kurang keras, saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, rahayu, dan salam Pancasila. Kepala sekolah para narasumber, Pak Muhammad Abdullah Daras tadi, terima kasih Pak. Mas Puji, terima kasih Mas Romadi. Kemudian dari RKPT, dari Satgas Admin Pak Patroman hadir. RKPT belum hadir. Kemudian Pak Rita
yang terjadi belum ada. Kemudian dari internal BNPT yang kami hormati Direktur dan Bisma dan jajaran ada Kasih Pak I, kemudian mendukung yang lainnya Mas Malik dan sebagainya. Kemudian yang juga tidak kalah penting adik-adik dari Duta Damai Provinsi Jawa Tengah, ada juga Duta Satria, ya Duta Damai itu berapa orang yang dari Duta Damai? 7 orang hampir semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya setelah lama nggak ketemu bersama Pak Kepala BNPT yang kegiatan juga. Kemudian juga para peserta pelatihan guru dalam rangka pengembangan ketahanan satuan pendidikan dari SMA Negeri 3, angkat tangan mungkin. SMA Negeri 3, SMA Negeri 3 Semarang 3, kemudian SMA Negeri 1 mana? Guru dari SMA Negeri 1 tidak ada. SMA Negeri 2, ya terima kasih. SMA Negeri 11, terima kasih. SMA Negeri 5, terima kasih. SMA Negeri 14, terima kasih banyak. 14 di mana, Bu? Sana? SMA Negeri 10, terima kasih. SMA Negeri 7, SMA Negeri SMK Negeri 3, terima kasih. SMKN 2, terima kasih. SMA Teresiana 1, terima. Kemudian dari Loyola, SMA Loyola, ada. MAN 2 Semarang, SMA Negeri 4, saya. Jadi saya dulu alumni SMA Negeri 4, 83. Jika bakal SMA Negeri 4 juga dari SMA Negeri 3. Kemudian dari SMA Negeri 3 menjadi SMA Negeri 4 lagi ada pengembangan. Setelah kuota di sana di Banyumas SMA Negeri 4 itu penuh, bikin lagi SMA Negeri 9 seperti itu dan seterusnya. Sekarang sudah ada SMA Negeri sampai dengan 16, makanya saya akan juga ya tepuk tangan kalau kita bersama. Benar yang dikatakan Bu Suatu tadi bahwa SMA Negeri 3 cikal bakal lahirnya para pejabat-pejabat yang luar biasa. Mudah-mudahan di antara kita semua juga nanti menjadi pejabat, minimal jadi pemimpin atau memimpin diri sendiri. Karena pemimpin yang paling sulit adalah memimpin diri sendiri. Dan para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahmi bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini sengaja kita melaksanakan sebuah program atau kegiatan yang kita inisiasi bersama dengan mengatur kegiatan pelatihan guru dalam rangka menumbuhkan untuk suatu ketahanan satuan pendidikan. Karena cikal bakal dari ketahanan nasional adalah dari ketahanan yang paling bawah, ketahanan keluarga, ketahanan lingkungan masyarakat, di lingkungan informal maupun non formal. Nah, lingkungan yang formal itu ya lingkungan satuan pendidikan.
sehingga dengan ketahanan nasional akan menciptakan suatu daya tangkal, daya cegah, daya perlawanan, menciptakan suatu public resilience, public awareness, dan sebagainya. Untuk apa? Dalam rangka tingkatannya ke suatu puncak atau ke titik kulminasi, yaitu ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini saya sangat berbahagia sekali dapat bertemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, selaku pengampu, selaku guru, selaku pendidik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. Tentunya kita ketahui bersama bahwa dalam bulan Mei ini situasinya masih situasi di pendidikan nasional. Sebentar lagi kita memasuki tanggal 20 Mei juga, hari kebangkitan nasional. Guru adalah seorang pahlawan, pahlawan tanpa tanda jasa. Maka ada lagunya tuh. Di era 80-an ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Emil Group yang mengisahkan tentang bagaimana jasa seorang guru, tetapi tanpa tanda jasa, karena berangkat dari hati nurani, berangkat dari kesadaran murni, berangkat dari panggilan jiwa. Itu seorang guru. Makanya bagi yang adik-adik khususnya seperti yang kita damai ataupun beserta teman-teman yang masih muda-muda, jangan melupakan sejarah jas merah atau profesor. Jangan selalu melupakan berat bahwa andil dan peran dari seorang guru ini sangat luar biasa. Di situ membentuk suatu karakter. Keberadaan anak didik ataupun anak-anak sebagian besar ataupun waktu yang tercurahkan selama 24 jam adalah di sekolah, di luar keluarga. Karena berkumpul di lingkungan keluarga ketika sebenarnya justru diberikan formal ini yang sangat penting sekali. Dalam melaksanakan tugas komisi nasional penanggulangan terorisme menggunakan pendekatan pentalik Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan program pentalik, program soft approach. Karena strategi dan kebijakan penanggulangan terorisme ada strategi lunak dan strategi keras. Lunaknya yaitu soft approach, yang melakukan radikalisasi, deradikalisasi sampai ke akar-akarnya, dan hard approach-nya bagaimana melakukan pendidikan tapi tidak dilaksanakan oleh BNPT setelah adanya undang-undang baru. Kemudian hard approach-nya koordinasi antar aparat penegak hukum serta melakukan penangkapan. Itu hard approach. Nah, kita kembali kepada soft approach yang dilakukan dengan salah satunya metodenya adalah menggunakan metode pentahil. Siapa saja yang ada di pentahil itu? Yang pertama tentunya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini udah pasti. Kemudian yang kedua adalah masyarakat luas. Masyarakat siapa? Masyarakat yang diharapkan nanti menerima manfaat. Masyarakat rentan, masyarakat terpapar, dan juga masyarakat dalam rangka untuk menciptakan resilience warning, daya tangkal, daya tahan, atau public resilience. Kemudian yang ketiga adalah media. Peran media sangat penting juga dalam rangka mempublikasikan dan share apa yang sudah kita kerjakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme. Kalau tidak di-share publik, masyarakat tidak akan tahu. Masyarakat media, masyarakat luas tidak akan tahu. Negara hadir itu ngapain? Tidak akan tahu kalau tidak di-share. Kemudian yang keempatnya adalah pengusaha. Pengusaha terutama dalam rangka meningkatkan edukasi, meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan, dan membangun suatu struktur untuk kawasan wisata terpadu dalam rangka pendekatan keamanan
akademisi. Akademisi ya berangkat dari sekolah formal maupun non formal. Formalnya dari SD, level SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Maka disitulah di tiap program tadi kita dirikan suatu program-program unggulan. Itu sebenarnya kenapa ada sekolah damai. Salah satunya kita ada 7 program prioritas BNPT. Pertama, program perlindungan perempuan, anak, dan remaja yang menyediakan perlindungan dan dukungan khusus bagi perempuan, anak, remaja dari ancaman radikalisme. Dari hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat yang rentan terpapar adalah perempuan dan remaja, 70% lebih. Dan dari hasil evaluasi peningkatan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang ini hampir 100% Bapak Ibu, dari 2,4% jadi 5% meningkat. Kemudian pertanyaannya, kenapa bisa terpapar? Karena sebagian besar pengguna internet atau media sosial adalah perempuan, remaja, dan anak-anak. Ini hasil riset, hasil penelitian. Sehingga dari penelitian yang dilakukan itu diketahui komponen perempuan, remaja, dan anak ini baik terpapar melalui media massa. Kenapa demikian? Karena proses perekrutan ataupun proses bagaimana memaparkan paham-paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme sekarang zamannya lagi didatangi satu persatu ke satu tempat ataupun secara tradisional sudah menggunakan teknologi informasi, media internet, media sosial. Kemudian yang kedua, program pembentukan desa rangka meningkatkan governance dan public resilience juga. Dipilih tentunya desa-desa, bukan desa-desa yang sudah terpapar. Seperti kenapa kok SMA 3 yang dijadikan suatu, bukan berarti SMA 3 banyak guru ataupun siswa yang intoleran ataupun radikal, tidak, tetapi justru meningkat kewaspadaan awal. Kita berpikir ini bukan dalam rangka mengobati, dalam rangka mencegah tidak ada meningkatkan imunitas, meningkatkan kekebalan untuk mencegah terjadi. Kemudian sekolah damai yang seperti sekarang ini, ya, latihan dulu dalam rangka menunjukkan ketahanan satuan pendidikan dengan didirikan sekolah-sekolah damai. Sasarannya kenapa SMK? Karena level dari remaja atau anak-anak berangkat dari SD, SMP, SMA, remaja di sekolah rentan. Ya. Sekolah damai yang mengedepankan nilai-nilai perdamaian, kemudian toleransi dan kerjasama antar siswa. Program inilah yang ini kita lakukan di Indonesia. Yang keempat, program pembentukan kampus kebangsaan. Ini levelnya di perguruan tinggi sekalian. Yang mengajak perguruan tinggi untuk menjadi benteng kebangsaan yang mendorong semangat persatuan dan kesatuan di kalangan mahasiswa. Kemudian kelima, program asesmen pegawai dan tugas untuk risiko tinggi. Bahwa BNPT mempunyai tugas pokok fungsi sesuai dengan Pertan 20, Pertan 3 2020 disampaikan bahwa BNPT melakukan asesmen terhadap para pegawai, kemudian sistem keamanan, konflik, transportasi, lingkungan umum dan lingkungan pemerintah. Asesmen pegawai terhadap kepada pegawai yang memiliki tugas khusus, tugas-tugas penting strategis, dan juga para pejabat eselon 1 yang akan diusulkan menjadi pada pemangku jabatan strategis di seluruh Indonesia.
Ini sudah ada amanat undang-undang. Yang berikutnya yang keenam adalah program penanganan warga negara Indonesia yang terafiliasi oleh dari Fighter atau FTR untuk memberikan penanganan khusus pada para deportan, para refugees, orang yang terpapar yang mengaku atas nama agama dan ingin berjihad dalam tanda kutip, tetapi salah karena dia terpapar sebagai tidak sengaja. Dia hadir pada tempat yang salah sehingga terpapar. Yang terakhir adalah program reintegrasi dan reedukasi mitra deradikalisasi serta keluarga di luar lapas maupun napiter keluarga napiter yang ada di lapas. Hadirin terlebih sekalian yang saya muliakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan penelitian, maka peningkatan 1,7% pada tahun sebelumnya terjadi pada dimensi kemanusiaan. Meskipun pada dimensi tindakan mengalami penurunan, hasil dari survei menunjukkan jika indeks potensi radikal terorisme itu lebih tinggi pada tahun sebelumnya. Kepada siapa? Kepada para perempuan, para generasi Z, Gen Z, dan masyarakat yang aktif di internet dalam mencari dan menyebarkan konten keagamaan yang didukung dengan riset yang dilakukan oleh setara institut. Ini pada tahun 2003. Peningkatan di kalangan siswa tren ini semakin meningkat dari 61,6 menjadi 70,2 seperti yang saya katakan. Kita juga harus mewaspadai peningkatan jumlah siswa dengan kategori intoleran pasif. Tindak pidana terorisme tidak serta-merta tiba-tiba terjadi tindakan terorisme, tetapi diawali dengan intoleransi dan radikalisme. Intoleransi juga diawali dengan intoleransi yang pasif terlebih dahulu, kemudian intoleransi, kemudian radikalisme dan terorisme. Pada hari ini kita sengaja akan meluncurkan sekolah damai di SMA Negeri 3 Semarang dengan tujuan yang mulia yaitu membuka wawasan, membangun kesadaran, dan menggelar komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk intoleransi, kekerasan, dan bullying di lingkungan satuan pendidikan kita. BNPT melakukan pemilihan SMA Negeri 3 sebagai lokasi pelaksanaan program ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Yang pertama, sekolah ini memiliki reputasi akademik yang menunjukkan lingkungan, kemudian lingkungannya juga mendukung. Yang kedua, yang ketiganya, teman siswa yang mencerahkan masyarakat kita yang mencukupi. Dukungan yang kuat dari manajemen dan guru-guru di ketiga juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Sehingga saya mohon untuk didukung program ini bersama-sama, tetapi juga di luar para pengampung, para guru, para pejabat dari SMA Negeri 3 juga tetap serta-merta dapat mendukung agar tetap suksesnya program ataupun kegiatan kita. Para hadirin yang kami hormati, selain itu program sekolah damai yang telah berhasil dilaksanakan di beberapa daerah sebelumnya juga ada, seperti di SMA Negeri 1 Palu itu juga telah kita launching. SMA Negeri 3 Kota Serang juga sudah, dan juga di kalangan santri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Kemudian
kehadiran beberapa launching kegiatan di tempat tersebut karena dukungan dari semua pihak, dan ini menunjukkan suatu indikasi adanya optimisme bahwa program ini juga memberikan dampak positif di beberapa tempat, termasuk juga salah satunya di SMA Negeri 3 Semarang. Berharap seluruh elemen sekolah, baik itu guru maupun siswa, dapat mendukung program pelaksanaan program ini. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang damai, penuh toleransi dan saling menghargai, sehingga menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Yang dijalankan ini diharapkan SMA Negeri 3 sebagai role model, sebagai akhir masjid, sebagai bentuk yang bisa dijadikan contoh atau panutan di sekolah-sekolah yang lainnya. Dengan melalui diskusi, pelatihan, dan kegiatan-kegiatan interaktif lainnya, kita akan mempelajari cara-cara untuk mengenali tanda-tanda intoleransi, kekerasan, dan bullying, serta bagaimana kita dapat bertindak cepat, proaktif untuk mencegahnya. Nantinya kita juga akan membahas pentingnya membangun sikap empati, menghargai perbedaan, dan memperkuat solidaritas di antara seluruh anggota komunitas pendidikan kita. Ketika kita menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung, maka kita tidak hanya memberikan tempat bagi prestasi demikian gemilang saja, tapi kita juga sebagai tempat bagi pertumbuhan yang lebih bagi setiap individu. Dengan demikian, bukan hanya pendidikan saja, tetapi mental atau karakter itu juga dididik juga. Sejalan dengan tema sekolah damai, yaitu menemukan ketahanan satuan pendidikan dalam menolak paham intoleransi, kekerasan, dan bullying, menjadi pijakan utama kita dalam menjalankan peran penting sebagai agen perubahan di dunia pendidikan ini. Ketahanan satuan pendidikan bukan hanya sekedar menghadapi tantangan, tetapi bagaimana membuat menjadi suatu peluang. Di mana ada tantangan, di situ ada peluang. Di mana ada kelemahan, di situ ada kekuatan. Peluang yang akan tumbuh dan berkembang dan dijadikan sebuah potensi yang luar biasa sebagai energi positif untuk membuat ketahanan masyarakat, sehingga tercipta suatu daya tangkal, daya jaga, dan daya lawan terhadap intoleransi, kekerasan, radikalisme yang mengarah kepada tindak pidana terorisme. Karena pendidikan adalah panggung utama di mana kita dapat membentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pelajar cerdas cinta damai tidak hanya merujuk pada kecerdasan intelektual saja, tetapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kita ingin menciptakan pelajar yang tidak hanya pintar dalam hal akademis, tapi juga memiliki kepekaan sosial, kepedulian, empati, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan adaptif, sehingga peka terhadap segala rangsangan, peka terhadap segala kemungkinan, peka terhadap segala perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, yang berasal dari fenomena global mengarah ke kawasan, kemudian ke regional, dan sampai dengan domestik yang terjadi di Indonesia. Mari kita bersama-sama menjadi agen perdamaian di setiap sekolah-sekolah kita, ya, untuk membimbing dan mendukung para pelajar kita menjadi generasi yang mampu menolak segala bentuk intoleransi dan kekerasan. Melalui upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memupuk semangat saling menghargai.
mengakhiri sambutan ini, saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang banyak, serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya serta seluas-luasnya kepada seluruh panitia, seluruh pendukung, seluruh komponen dan semua pihak yang berpartisipasi secara aktif, langsung maupun tidak langsung demi terlaksananya kegiatan serta program sekolah damai di SMA Negeri 3, serta tentunya kepada semua pihak yang telah berkontribusi berserta dukung serta program di satuan pendidikan. Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, latihan guru dan siswa untuk sekolah damai di SMA Negeri 3 Kota Semarang dengan ini saya buka. Semoga kegiatan ini berjalan lancar, sukses, dan bermanfaat, serta menyebabkan hidayah dan kehidupan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Buah belimbing di dalam laci, buah atap di dalam panci. Janganlah saling kita mencaci maki. Mari kita rawat dan jaga NKRI. Sambutan saya selesai. Program NKRI damai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.